Cassava atau Manihot esculenta, biasa kita sebut singkong, adalah salah satu bahan makanan yang paling banyak penggunaannya. Di desa Batu Karas, Kabupaten Pangandaran ini, ada beberapa kue yang biasa dibuat oleh keluarga Pak Sari. Umbi singkong yang baru aku ambil dari ladang ini, nantinya segera diolah untuk menjadi kue pecang. Pecang merupakan singkatan dari sampe dan kacang. Sampe berarti singkong dalam bahasa Sunda, yang dicampur dengan biji kacang panjang. Untuk dibuat pecang, singkong kemudian dikupas hingga bersih. Singkong sangat kaya akan nutrisi yang berguna bagi tubuh. Menurut penelitian, 100 gram singkong mengandung 160 kilokalori, 1,32 gram protein, dan 2,5 gram lemak. Singkong kupas akan dicuci hingga bersih sebelum dibuat menjadi pecang. Aku cukup menggosok-gosok permukaan singkong yang masih ada sisa tanah dan kotorannya. Singkong kemudian diparut hingga halus. Dari parutan inilah tekstur singkong menjadi kecil dan halus sehingga mudah dicampur dengan bahan lainnya. Untuk mendapatkan singkong yang kering, maka hasil parutan harus diperas terlebih dahulu. Dari proses ini, saripati dan air yang terkandung dalam ubi singkong akan hilang lebih dari 70%, hingga menyisakan singkong parut yang kering. Hasil pemerasan inilah yang akan dicampurkan menjadi bahan pembuat kue pecang. Untuk membuat pecang, tepung singkong akan dicampur dengan biji kacang panjang yang sudah dikupas dari kulitnya. Biji kacang ini didapat dari kacang yang sudah tua dan kering. Kelapa parut turut menjadi bahan tambahan dalam adonan kue pecang untuk menambah rasa gurih. Sebagai pemanis dan mempercantik tampilan kue, maka air perasan daun katu akan menjadi pewarna hijau alami dari kue khas Sunda ini. Ini kelapa sama kacang nanti dicampur ya. Oh, ya nih. Adonan pecang dibuat dengan mencampurkan semua bahan ke dalam perasan tepung singkong. Kelapa parut, kacang, dan air perasan daun katu diaduk bersama-sama dengan tepung singkong hingga merata. Untuk mematangkannya, adonan kue pecang ini dikukus ke dalam dandang yang airnya telah mendidih. Pengukusan, selain untuk memasak pecang, juga akan menyatukan semua bahan hingga menjadi adonan yang lengket dan padat. Agar mudah diangkat, adonan kue pecang dikukus dengan menggunakan kain jaring berlubang. Sekitar 30 menit dikukus, adonan pecang sudah matang dan bisa diangkat. Setelah diangkat dari kukusan dan masih panas, pecang harus langsung dioleni. Karena jika sudah dingin, adonan menjadi keras sehingga sulit untuk diaduk. Hasil olenan ini dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai pelengkap, irisan kue pecang ditaburi dengan parutan kelapa. Hasil pecang yang dibuat Bu Iim terasa gurih.
Perpaduan biji kacang panjang serta parutan singkong yang ditaburi kelapa parut sangat cocok dinikmati saat pecang masih dalam keadaan panas. Bagiku, pecang menjadi salah satu panganan yang enak dan berkarbohidrat tinggi dan mengenyangkan.